Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir obrolan Karebos edisi hari ini, polemik anggaran Stadion Matuwangi. Saya terlebih dahulu ke Prof. Rahman. Prof. Rahman, sejauh mana ataupun seperti apa konsep yang representatif untuk menciptakan stadion di saat-saat sekarang? Sebetulnya kan rencana awal itu sudah sangat bagus ya. Tinggal sekarang komitmen dari pemerintah daerah untuk mewujudkan rencana-rencana yang telah dicanangkan sebelumnya. Tentu saja perwujudan ini harus diikuti oleh keberanian kita untuk menyiapkan anggaran bagaimanapun caranya, apakah dari full APBD atau dengan menempuh cara-cara penganggaran dengan melibatkan pihak-pihak lain, stakeholder, apakah melalui pinjaman daerah atau kerjasama antara stakeholder yang lain, pengusaha, untuk bisa membangun ini. Contoh saja, kalau sekarang ini, kalau saya hanya punya uang 10 juta, sebetulnya besok saya sudah bisa punya mobil. Iya tuh? Iya. Tapi nantinya mobil sudah digunakan, tetapi saya pasti ada kewajiban, mungkin 5 tahun ke depan baru saya punya anunya selesai. Pada waktu itu, sekarang kenapa tidak seperti itu ditempuh sebetulnya? Jadi kita sudah ada anunya, tetapi mungkin Bank Sulawesi Selatan sendiri kan punya bank juga sendiri. Kenapa bukan skema itu yang dipakai melalui BPD Sulselbar umpamanya kan? Apakah dengan, kalau kita takut dengan riba, mungkin dengan karena nanti akan menuju ke bank syariah, itu bisa tanpa riba kan umpamanya. Nah ini saya kira tinggal bagaimana mempertemukan antara keinginan masyarakat Makassar khususnya dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya ingin memiliki suatu stadion yang representatif, itu segera bisa diwujudkan oleh pemerintah. Menurut saya itu harus menjadi tanggung jawab baik itu pemerintah kota maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira tinggal ini dibicarakan dengan baik bagaimana mewujudkan itu, karena sudah terlanjur kita sudah kehilangan fasilitas yang dibangun oleh para pendahulu kita dengan penuh keseriusan ya, menggunakan anggaran sendiri, membangun dalam waktu sangat singkat dengan cukup bangunan yang cukup besar pada waktu itu skalanya. Kenapa sekarang ini sangat sulit untuk mewujudkan itu? Kita bicarakan karena ini ada kebutuhan warga menginginkan kebanggaan mempunyai stadion, tetapi di samping itu yang harus diwujudkan kan yang punya kewenangan, punya kewajiban untuk mewujudkan itu, menggunakan uang-uang dari rakyat juga yang digumpul dalam bentuk APBD. Tinggal bagaimana cara menggunakannya. Saya kira itu strateginya yang adalah tinggal keseriusan kita. Sejauh mana kita mau menciptakan, dan yang penting adalah ada target. Kalau ini memang mau dibangun, berapa lama harus dibangun supaya semua alokasi anggaran untuk itu sudah dipersiapkan sejak awal, sehingga sudah dipertimbangkan, tidak ada lagi tarik menarik. Sudah naik turun lagi, malah semakin kecil bukan makan naik. Nah ini yang perlu kita harus melihat secara komprehensif dari segala aspek. Tapi yang jelas bahwa masyarakat kita sangat butuh untuk memiliki stadion yang representatif, karena sejarah Sulawesi Selatan, Makassar sebagai negerinya sepak bola yang sejak awal kemerdekaan itu terkenal sekali sebagai lembungnya pemain yang hebat. Ya, ini sudah berpindah ke tempat lain sekarang ini. Ya, saya kira itu. Baik, saya ke Pak Mas Riyadi karena kita di penghujung acara, Pak. Silakan harapan Anda. Ya, harapan saya bahwa komitmen untuk membangun stadion Matuwangin kembali itu harus diwujudkan dengan langkah yang nyata. Jadi jika pemerintah daerah mengatakan bahwa serius memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun stadion Matuwangin, maka wujudkan itu dengan mengusulkan anggaran yang signifikan terhadap pembangunan itu. Minimal setengah dari DED itu siapkan tahun awal, lalu kemudian selebihnya disiapkan tahun berikutnya. Skenario anggaran multi-years itu biasa saja. Jangankan pemerintah daerah, pemerintahan nasional saja melakukan itu. Kenapa kita malu-malu? Ya.
Kenapa kita malu-malu sok bahwa kita ini mampu, kalau tidak jangan dulu, tidak akan pernah jadi. Ya. Negara ini tidak akan pernah ada jika semua hal sudah siap baru kita proklamirkan. Itu hanya karena keberanian seorang pemimpin. Oleh karenanya pemimpin itu harus menunjukkan itu. Ya. Jadi pemegang tampuk pemerintahan Sulawesi Selatan ini harus berani menempuh langkah-langkah yang jitu, yang bisa meyakinkan masyarakat Sulawesi Selatan bahwa betul Pemprov berkomitmen yang tinggi membangun kembali Stadion Matualangin. Saya ingin bahwa kalau tahun ini sudah terlanjur 60 miliar, maka tahun depan usulkan 500 miliar dari pemerintah, ya, dari legislatif. Silakan tunjukkan itu agar masyarakat bisa kembali percaya bahwa stadionnya, dalam ini Stadion Matualangin menjadi kebanggaannya, punya syarat dengan nilai sejarah, syarat dengan nilai budaya, itu dibangun atas dasar nilai-nilai Siri Napashe di zamannya, lalu kemudian terwujud, lalu kemudian sekarang kenapa tidak digunakan itu, nilai itu untuk membangun kembali. Saya kira bisa. Ya. Itu harapan Jadi kita tidak sekedar mengatakan karena kehati-hatian dan seterusnya, tapi siapkan anggarannya, baru kita bisa percaya bahwa Anda serius. Oke, itu adalah bukti. Baik, saya ke Prof. Rahman, silakan harapan dan closing statement. Saya kira karena ini ada kepentingan katakanlah supporter kemarin betul-betul ya, untuk mewujudkan adanya stadion yang representatif. Saya kira ada aset Pemprov sekarang ini, mungkin tinggal beberapa anggaran nggak terlalu besar lagi untuk bisa mewujudkan. Yang di Barombong itu kan milik Pemprov Sulawesi Selatan. Kenapa tidak digunakan itu? Kenapa tidak dituntaskan? Kalau memang kemarin ada kegagalan struktur, tentukan apa yang harus dilakukan supaya yang gagal itu diperbaiki, karena tidak semua yang ada di situ gagal. Hanya pasti tribun saja mungkin. Dan itu kalau orang teknik tidak ada masalah itu. Apapun bisa kita lakukan untuk itu. Jadi bukan karena ada kegagalan itu menterlantarkan aset yang sudah ada. Iya. Jadi untuk jangka pendek itu mungkin diprioritaskan untuk diselesaikan sambil membangun Stadion Matuangin yang memang sudah direncanakan dengan lebih baik. Terlepas dari ada polemik antara aturan tata ruang yang ada di Makassar, saya berpendapat bahwa itu bisa dibicarakan karena kita juga kan semua memegang amanah itu kan dari kepercayaan masyarakat juga. Jadi kita harus memberi servis kepada yang memberi amanah. Kan itu intinya sebetulnya pemerintahan ya. Ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Mas Riyadi, terima kasih Prof. Rahman sudah bergabung bersama kami di obrolan Karebos edisi hari ini, polemik anggaran Stadion Matuangin. Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda di obrolan Karebos edisi hari ini. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.